Halo semuanya, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang proyek yang akan kami buat, yaitu tentang pembuatan website CRUD dari UMKM yang kami pilih, yaitu UMKM Beptaidi. Nah, di sini kami sudah merencanakan akan membuat beberapa menu, di antaranya ada CRUD untuk menu, CRUD untuk profil, informasi, CRUD untuk tim, CRUD untuk testimoni, dan CRUD untuk service. Nah, maka dari itu kami akan menggunakan beberapa referensi yang akan kami ambil untuk digunakan dalam website yang akan kami buat. Nah, dari itu kami menggunakan referensi dari YouTube yang bernama Victory Code, yang dimana dia akan mengajarkan tentang CRUD atau pembuatan CRUD dan website menggunakan Laravel. Nah, di sini kami menggunakan beberapa template-nya, yaitu pembuatan CRUD-nya dan pembuatan uh, root-nya dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang CRUD dari informasi yang saya buat dari UMKM ini. Pertama, saya akan menjalankan Laragonnya terlebih dahulu. Kemudian, saya akan menjalankan website yang kami buat. Nah, di sini websitenya akan halaman pertamanya itu adalah halaman ini dari company profile dari UMKM-nya. Di sini kami menyediakan beberapa menu, diantaranya ada dashboard, about, ada informasi, menu, kontak. Nah, di sini sebenarnya kami akan menampilkan beberapa hal, tetapi karena belum ada CRUD atau hanya CRUD informasi yang saya buat, jadi di sini yang baru terrealisasikan baru informasi. Nah, sini dia akan menampilkan atau mengambil dari ini welcome dan welcome ini untuk tampilan halaman depan tadi sebenarnya. Yang nantinya akan kami masukkan ke dalam folder home ini. Nah, kemudian seperti informasi, menu, kontak, dan lain-lain sebagainya akan ditampilkan di dalam tersebut. Kemudian ada bagian dashboard dan bagian kontak. Nah, di sini karena belum ada akun yang akan dibuat, jadi karena belum ada email, maka yang kita lakukan adalah memasuki atau masuk ke dalam dashboard terlebih dahulu. Nah, jika tidak ada akun, maka akan langsung ke bagian register. Maka jika sudah ada akun, maka langsung ke bagian login. Oke, di sini saya sudah ada akun, maka saya akan masukkan akun saya yang sudah saya buat. Nah, setelah sudah dibuat, maka tampilan dashboard dari user yang akan menghandle dari website ini akan tampilan seperti ini, dengan nama dari ininya, dari dari akunnya, yaitu @tengku23@gmail.com, dan nama UMKM-nya Bepti. Nah, ini adalah tampilan dashboard. Kemudian kita bisa lihat ke website, maka akan tampilan seperti ini. Nah, ini masih belum apa. Jadi langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah sebenarnya ini adalah CRUD yang akan digunakan nantinya dalam menu-menu. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang yang CRUD informasi. Nah, di situ saya membuat yang pertama kali adalah controllernya, yaitu ada controller informasi. Di sini yang pertama saya buat adalah function index, akan mengambil fungsi index ini untuk dipanggil ke dalam halaman index, ke halaman CRUD-nya, ke halaman nih informasi. Nah, maka indeks itu akan tampil ke sini. Kemudian untuk create-nya, dia akan mengambil informasi create yang akan diambil dari function store. Dimana function ini akan memasukkan
title, deskripsi, image yang bersifat wajib atau harus diisi. Kemudian image-nya akan dimasukkan ke image name, ke file image, yaitu di dalam folder public dan image dalam sini. Public di dalam folder public dan image di sini. Nah, kemudian jika berhasil, nantinya informasi yang kita inputkan tadi akan memunculkan pesan data berhasil ditambahkan dan menampilkannya di dalam informasi dan indeks di tampilan halaman ini. Nah, kemudian untuk button tambah ini, dia akan mengambil dari function dari folder yang kita buat tadi, yaitu dari folder resource, views, nah folder informasi. Nah, di sini ada 3 PHP. Yang pertama ada create, edit, dan index. Index ini, ya, itu akan memanggil dari control tadi, yang informasi ini, informasi index, itu akan mengambil dari informasi .index. Nih, index ini. Nah, ini dia akan menampilkan nomor, judul, deskripsi, dan aksi, yaitu nomor, judul, deskripsi, gambar, dan aksi. Kemudian dia akan menampilkan jika informasinya akan menyesuaikan informasi yang telah dimasukkan, dan button-buttonnya akan menyesuaikan sesuai rutenya. Nah, kemudian di bagian create atau tambah data, nah dia akan masuk ke dalam function store, yang dimana di sini kita akan masukkan title atau judul, deskripsi, dan gambar. Nah, kemudian akan ada button submit. Di sini contoh kita akan masukkan judul, deskripsi, dan gambar. Nah, di sini kita contoh memasukkan gambar ini. Nah, sini dia akan memasukkan datanya ke bagian indeks ini, sehingga data tersebut akan tampil di dalam indeks ini. Kemudian di bagian edit itu akan dilakukan di bagian folder php edit.blend. Nah, di sini dia akan mengambil dari value yang sudah kita masukkan, yang informasi tadi, dari title, dari deskripsi, dan image. Nah, sehingga pada saat kita tekan edit, maka dia sudah menampilkan yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita inputkan, dan kita bisa menambahkan informasi yang kita ingin tambahkan sini. Sehingga pada saat disubmit, data tersebut akan berubah di sininya. Nah, juga untuk aksi yang terakhir, yaitu adalah hapus atau delete, dimasuk bagian di bagian controller, di bagian destroy. Nah, di sini dia akan mengarahkan informasi yang telah kita buat tadi ke function delete. Nah, sehingga dia akan menghapus informasi yang telah kita buat tadi dan memunculkan pesan data berhasil dihapus. Sehingga pada saat kita tekan datanya dihapus, nah maka datanya tersebut bakalan hilang di dalam bagian indeks informasi ini. Nah, jadi cara ini menggunakan informasi controller dari controller biasa dan menggunakan cara UD dari informasi. Kalau informasi ada create, edit, dan index. Nah, rootnya kemana? Rootnya itu menggunakan web-php, mengambil use app http controller, informasi controller, dan untuk ininya akan mengambil pada bagian ini informasi rootnya, resource informasi controller, maka dia akan mengambil ke dalam sini. Nah, itu yang saya buat chat UD-nya untuk di bagian dashboard. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.